Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk kelas 067. Saya, Sugiyati Nerum, SPD SD dari SD Negeri 2 Mungko Nganjuk. Teman Saya Mimin Suharyanti SPD dari SMA Negeri 1 Gondang Nganjuk. dan teman saya, Erna Wijayanti SPD dari SDN Jatirejo Kabupaten Nganjuk. kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Tergerak jiwa ini untuk terus mengajar, mewujudkan pendidikan yang penuh harapan. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara dengan cinta dan Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam, Bu Ningrum. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Erna? Alhamdulillah baik Bu Ningrum. Kabarnya Bu Ningrum bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya kita kan akan melaksanakan proses coaching. Iya. Saya berperan sebagai pengamatnya Bu Erna di mana dalam mengamati nanti Bu Erna itu saya akan kasihkan rubrik penilaian. Iya. Nanti akan saya jabarkan, yaitu antara lain saya berharap Bu Erna memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, saya juga berharap Bu Erna nanti memiliki kompetensi inti coaching, yaitu antara lain present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Itu Iya. ya Bu Erna, dua pertanyaannya. Dan saya juga berharap nanti Bu Erna dalam melaksanakan coaching itu bisa menerapkan alur Tirta, di mana alur Tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu ya Bu Erna. Terus rubrik penilaiannya akan saya jadikan acuan dalam pengamatan seperti di atas itu. Tapi sebelum saya mengamati proses coachingnya Bu Erna, saya akan mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan. Diizinkan ya Bu Erna? Iya. Oke, yang pertama, kira-kira kompetensi inti apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Erna dalam proses percakapan coaching ini nanti? Ada 3 Ibu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, nah ya pertanyaan pertama, terus boleh nggak saya tahu ini dari ketiga kompetensi inti yang mau dimaksimalkan oleh Bu Erna itu mungkin ada 1 atau 2 yang spesifik mau dikembangkan Bu Erna? Sebenarnya pengennya 3, tapi yang saya tonjolkan itu yaitu pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh Ibu. Karena kadang-kadang saya masih belum bisa fokus. Gitu ya, Iya. berarti ada 2. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian apa yang dituju atau yang menjadi tujuan dalam proses coachingnya Bu Erna bersama teman nanti? Jadi gini Ibu, nanti saya indikator yang saya tuju itu pertama si coach itu bisa mengidentifikasi apa sih masalah Iya. si coach tersebut, kemudian bisa mencari solusinya sendiri. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terus ini pertanyaan yang saya ajukan sebelum pengamatan itu ada 3 tadi. Iya. Dan saya akan mengamati proses coachingnya Bu Erna bersama teman. Ini saya tutup untuk prasupervisinya. Saya silakan untuk Bu Erna melakukan proses coaching bersama teman, semoga berjalan lancar. Silakan Bu Erna. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Mimin? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Oh iya, kemarin kan Bu Mimin WA saya pengen ketemu, pengen mengungkapkan unek-unek atau pengen cerita. Jadi di pertemuan kita kali ini kita ngobrol banyak hal. Tujuan kita hari ini yaitu membahas banyak hal tentang Bu Mimin. Boleh tahu apa yang membuat Bu Mimin hatinya bingung atau hatinya mengganjal? Boleh Ibu. Nah, gini Ibu, jadi gimana ya? Saya ini pusing Ibu, resah sekali. Jadi siswa saya kemampuan menulisnya tuh kurang.
Nah, padahal mereka tuh kan sudah SMA ya Ibu, harusnya sudah menguasai, apalagi sudah TK, SD, SMP, harusnya sangat mahir lah. Nah, tapi ini ada kendala, yaitu mereka kurang menguasai bagaimana teknik penulisan, membedakan huruf T aja lo nggak bisa Ibu, nulis T masuk seperti tambah gitu Ibu. Jadi itu kan menurut saya kurang menguasai gitu loh Ibu. Iya. Dan tulisan mereka kadang tuh nggak terbaca gitu. Kalau bahasanya tuh tulisan kok seperti tulisan dokter, itu real Bu, beneran pusing saya. Noreksi itu membuat pusing gitu Ibu. Jadi iya. pusing sekali saya. Berarti pembahasan kali ini yaitu membahas tentang kemampuan menulis anak yang kurang ya Ibu. Benar Ibu. Iya. Oke. Untuk presentasi atau kurang kemampuan anak menulis itu kira-kira berapa persen, atau dari nilai 1 sampai 10 itu berapa? Ya mohon maaf ini Ibu, kalau saya lihat dari yang saya amati, mereka tuh masih 3 gitu Ibu nilainya. Oh iya, jadi masih dikit gitu ya. Oke. Ya, saya sangat memahami yang dihadapi Bu Mimin. Kemudian Ibu, sebelumnya kita mencari solusi, kira-kira apakah Ibu Mimin mengetahui penyebab anak-anak itu kemampuan menulisnya itu berkurang? Mungkin kalau untuk kemampuan mereka kurang adalah karena dukungan dari orang tuanya juga ya. Karena mereka kan sedari kecil itu sudah dikenalkan huruf-huruf. Harusnya mereka bisa lah membedakan bagaimana ya nulis huruf T kapital sama T kecil. Terus bisa membedakan G itu kadang nulisnya mereka seperti angka 9 loh Ibu. Jadi kan saya sebagai guru yang kalau ngoreksi benar-benar sangat detail ini itu sangat membingungkan. Nulis G tapi seperti 9 gitu. Iya. Itu sangat menurut saya yang membuat mereka kurang itu mungkin dukungan orang tua juga. Harusnya lebih dimaksimalkan lagi. Gitu. Jadi kurang dukungan dari orang tua ya Ibu. Mungkin ada penyebab lainnya Ibu? Penyebab lainnya mungkin karena mereka kan belum menguasai. Nah, sedari awal karena tidak ada dukungan tersebut, maka mereka juga akan mengikuti selanjutnya juga enggak akan paham gitu. Jadi ketika diberi misalkan menulis cerita, mereka ya pokoknya bisa menulis cerita. Nggak ngerti bagaimana misalkan membuat kalimat yang efektif, terus bagaimana sih membuat paragraf yang tepat, harus ada berapa kalimat gitu. Oke, berarti sangat luar biasa sekali. Kemampuan mereka itu harus digali, disadarkan juga untuk teknik-teknik dasar menulisnya juga ya Ibu. Iya. Oke, jadi dari beberapa permasalahan yang Ibu Mimin gambarkan tadi, menurut Ibu apa sih langkah-langkah yang pas atau solusi yang cocok untuk membuat mereka itu bisa menulis dengan baik? Kalau untuk langkah-langkahnya mungkin pertama saya akan menyaring dulu mereka-mereka yang kurang menguasai tentang kemampuan menulis, akan saya kumpulkan. Kemudian selanjutnya akan saya berikan materi tentang dasar menulis. Dasar menulis itu kan ada teorinya, ada dasarnya. Nah itu saya berikan secara berkala, pelan-pelan dulu. Bagaimana sih nulis misalkan huruf A sama B, perbedaannya tuh A kapital gimana, A kecil gimana, begitu. Kemudian baru menyusun kata. Kata itu kan diiringi dengan imbuhan, ada akhiran, ada awalan, ada sisipan. Kemudian menyusun kalimat. Kalimat yang tepat itu kan harus terdiri dari SPOK. Terus kemudian dilanjut, setelah itu paragraf. Nah, dalam paragraf itu kan minimal harus ada 3 kalimat sampai 5 kalimat gitu, sehingga membentuk paragraf yang efektif, begitu Ibu. Jadi step by step, langkah demi langkah, pelan-pelan gitu. Nggak bisa ibaratnya tuh saklek, dijebrak gitu. Harus pelan-pelan, karena apalagi kemampuan menulis ini kan aspek berbahasa keempat atau yang terakhir, tingkat kesulitannya tuh sangat sulit. Maka cara belajarnya ya memang harus pelan-pelan, nggak bisa yang langsung misalkan kita membaca pelan-pelan dengan mengeja. Nah kalau menulis enggak, ya pelan-pelan dulu dari huruf, kemudian kata, kalimat, paragraf, terus kemudian membentuk teks. Begitu kurang lebih. Oke, sangat luar biasa sekali. Ibu mempunyai rencana yang sangat-sangat bagus, yaitu menyaring kemampuan terlebih dahulu, kemudian memberi dasar-dasar
menulis Iya, ya. Ibu, benar. Iya, sangat luar biasa sekali. Jadi harus sabar ya Ibu. Ya, harus sabar, tetap semangat Ibu. Semangat, Oke. Terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan yang sangat luar biasa sekali. Namun solusi itu membutuhkan apa ya? Sebuah komitmen Ibu Mimin. Yaitu kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan agar semua rencana aksi itu berjalan dengan baik di dalam komitmen tersebut. Kemudian Ibu Mimin kan tidak mungkin berjalan sendiri. Pasti membutuhkan sebuah dukungan di lingkungan sekitar. Kira-kira apa komitmen tersebut? Baik, untuk komitmen mungkin saya lebih membutuhkan ruang dan waktu sih. Oke, Itu menurut ya. saya sangat penting. Jadi kalau kita diberi tempat, diberikan waktu untuk pelan-pelan pokoknya, jangan langsung sakdet-saknyet gitu ibaratnya. Jadi pasti kita akan bisa menguasai. Nah, untuk menerapkannya saya nggak mungkin bisa sendirian. Pasti saya membutuhkan bantuan teman. Setidaknya meskipun mereka nggak paham teori menulis, dasar menulis itu bagaimana, setidaknya mereka cukup memberikan waktu aja, mendukung, memberi semangat. Selain itu jangan sampai mereka tuh belum apa-apa sudah biasanya menghakimi sendiri kan Ibu. Halah ini nggak mungkin bisa gitu. Sudah SMA udah gede gitu. Ya namanya menghadapi anak itu kan yo meskipun mereka udah remaja yo kita tetap harus menggunakan hati, perasaan, pelan-pelan dengan kasih sayang gitu. Nggak bisa yang langsung ini dipelajari kamu harus bisa gitu. Kalau digituin ya mendingan nggak usah diterapkan aja. Iya, bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Jadi komitmennya Ibu yaitu memberi ruang dan waktu, dukungan sepenuhnya agar anak-anak bisa nyaman dan aman dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah ya Ibu. Iya Ibu. Oke, sangat bagus sekali. Luar biasa sekali Ibu solusi dengan berkolaborasi tadi. Kemudian tadi Ibu sudah bisa menemukan penyebabnya dan beberapa solusi-solusi yang mengatasi permasalahan. Secara tidak sadar permasalahan Ibu ini sudah beres. Bagaimana perasaan Ibu? Masih ada yang mengganjal atau bingung? Untuk sekarang karena tadi sudah ngobrol banyak sama Ibu dan saya udah secara nggak sengaja ini saya meluapkan emosi saya, meluapkan apa yang saya alami, nggak kerasa saya ternyata bisa menemukan solusi tersendiri. Nah itu lumayan buat saya plong sih Ibu. Yang awalnya saya kepikiran ini gimana hanya pertanyaan-pertanyaan, sekarang udah ngerti saya ini arahnya saya mau gimana, harus ngapain. Alhamdulillah ada rencana Ibu. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi tadi ngobrol kita dari A sampai Z, kemudian banyak sekali yang Ibu Mimin ceritakan. Kira-kira kesimpulannya apa Ibu Mimin? Oke, kemampuan anak memang kurang, tapi kita sebagai guru tidak boleh berhenti di situ aja. Kita punya PR untuk merangkul mereka agar mereka menguasai yang kita tuju. Tujuan pembelajaran kita menulis, mereka bisa menguasai. Berarti itu poin utama dan kita harus dengan legowo, dengan kasih sayang, mendukung. Karena di pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara kita kan harus mau menuntun anak sesuai kodratnya. Nah ini adalah tempat kita, ini adalah saatnya saya bisa memanfaatkan bagaimana menuntut anak yang mereka nggak bisa ini jadi bisa pelan-pelan aja dan dengan tulus, dengan rasa yang sungguh-sungguh, saya yakin pasti bisa terwujud. Begitu Ibu. Bismillah. Mohon dukungannya Ibu. Sangat luar biasa sekali. Saya sangat terharu dari penjelasan Ibu yang mempunyai motivasi yang sangat luar biasa sekali. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Mimin. Dari pengalaman Bu Mimin tadi saya juga bisa belajar menjadi guru yang baik, yaitu menuntun anak. Semua demi anak. Iya. Untuk pertemuan kali ini bagaimana Ibu?
apa ada yang ditanyakan lagi atau Alhamdulillah. mau bertanya lagi atau masih mengganjal? Alhamdulillah untuk sementara ini aman Ibu. Tercerahkan lah Ibu. Iya. Jadi rasanya plong sekali. Terima Oke. kasih atas waktunya Ibu sudah mau ngobrol dengan saya membahas tentang permasalahan yang saya alami. Iya, saya Terima juga kasih, Ibu. iya. Saya juga terima kasih kepada Ibu Mumin sudah dipercaya untuk mendengarkan cerita Ibu. Baik, kalau begitu nanti kalau saya dikabari lagi progresnya seperti apa, perkembangannya anak seperti apa, saya sangat-sangat termotivasi dan ingin tahu, Bu Erna, anak-anak sudah begini, sudah progresnya sampai segini, sudah progres nilainya sampai kalau bisa 10 itu wah sangat luar biasa. Jangan lupa kabar-kabar saya juga ya. Siap Ibu. Oke. Bismillah. Ya. Terima kasih. Cukup untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi Bu Erna. Iya, Ibu. Baik ya Bu Erna. Tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Bu Erna dengan Bu Mimin, dan dari catatan saya itu ada banyak sekali. Tapi sebelum saya menguraikan catatan yang sudah saya bikin untuk coachingnya Bu Erna bersama Bu Mimin tadi, saya boleh memberikan beberapa pertanyaan Iya, terkait pra supervisi kemarin ya. Yang pertama, apakah yang sudah Bu Erna lakukan selama coaching ini tadi Bu Erna? jadi gini Ibu, tadi Kuci itu kan ternyata dia bisa ada permasalahan tentang muridnya, yaitu muridnya itu kurang minatnya atau kurang cara menulis dengan baik. Tadi saya juga menggali, saya identifikasi dulu masalah-masalahnya, kemudian saya coba ajak dia untuk menggali apa sih yang bisa dia lakukan. Ternyata dia, si coach saya ini bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Iya, itu ya. Iya. Oke, terus untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang sudah dimaksimalkan dari proses coaching bersama Bu Mimin tadi apa Bu Erna? Jadi kompetensi yang sudah saya saya maksimalkan tadi yaitu mendengarkan dengan baik, kehadiran sepenuhnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sudah saya lakukan. Iya, oke. Dari catatan yang sudah saya bikin sangat plot, sangat sudah sesuai sekali dengan apa yang sudah dikemukakan Bu Erna, yaitu dalam proses coaching Bu Erna itu sudah memiliki prinsip coaching ya. Tadi kemitraan, jadi nggak ada yang lebih tinggi atau nggak ada yang lebih kompeten, nggak ada. Tadi kemitraannya sama. Terus prosesnya juga kreatif, di mana tadi Bu Mimin setelah dipancing dengan beberapa pertanyaan yang berbobot, Bu Mimin sudah bisa mencari sedikitnya solusi-solusi sendiri dengan masalahnya itu tadi. Iya. Terus mendengarkan aktif pasti, Bu Erna tadi sudah. Untuk catatan saya seperti itu, Bu Erna. Saya anggap hasil pengamatan saya, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Erna itu sudah sangat baik, sudah sangat lancar. Kompetensinya apalagi sudah tiga-tiganya sudah tercover, dan saya berharap proses coaching itu lebih di kuantitasnya lebih dibanyakkan, nanti bisa untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada Bu Erna. Siap. Oke. Sementara itu pengamatan saya, selamat karena coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Erna. Terima Ya. kasih juga Ibu Ningrum Oke. atas arahannya juga, Iya. motivasinya juga. Sama-sama. Kita tutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bu Mimin gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Iya. Baik Ibu, pada pertemuan ini saya di sini sebagai observer yang akan melakukan pengamatan Iya. sebelum Ibu melakukan proses coaching. Siap. Nah, namun Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang menjadi acuan saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Oke. siap. Oke, Iya. untuk yang pertama Ibu, rubrik penilaiannya. Yang pertama, Ibu harus
punya prinsip seorang kucing, yaitu sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Nah, yang kedua, kompetensi inti dari coaching, yaitu antara lain present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, selanjutnya yang ketiga, percakapan menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Siap Ibu? Siap. Oke. Selanjutnya Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan proses coaching yang Ibu lakukan. Boleh Ibu ya? Siap. Oke. Boleh. Pertama Ibu, hal yang ingin dikembangkan itu apa Ibu? Kalau saya dalam proses coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi atau prinsip coaching aja, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, Itu keren. mungkin. Terus untuk kompetensinya nanti saya akan berusaha tiga-tiganya kompetensi inti yang harus saya miliki, karena saya harus seorang coach ya. Saya bisa memaksimalkan kompetensi, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Seperti itu Bu. Oke, untuk mengembangkan apa yang Ibu ingin lakukan pada saat proses coaching itu sangat tepat sekali, Iya. keren. Nah, selanjutnya Ibu, hal yang ingin dimaksimalkan dari proses coaching itu nanti apa Ibu? Yang saya ingin maksimalkan dalam proses coaching yang saya laksanakan nanti dengan teman saya, itu yang pertama saya ingin menerapkan dan sangat-sangat pengen menerapkan itu alur tirta Bu Mimin, di mana dalam proses coaching itu alur tirta sangat diperlukan. Yang pertama itu, yang kedua saya juga harus pengen menggali potensi apa sih yang teman saya itu sebenarnya dia punya, tapi dia itu belum mampu lah sekiranya. Mungkin kalau sudah ada teman, mungkin dia merasa oh ini loh potensi saya, seperti itu. Oke, Iya. benar Ibu. Proses coaching yang paling penting dalam percakapannya harus menggunakan alur tirta. Iya. Itu benar Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu lakukan selama proses coaching bisa menggali apa-apa yang sudah Ibu rencanakan, dan Ibu bisa membantu coachingnya Ibu menemukan titik terang dari apa yang dihadapi. Begitu Iya. ya Ibu? Siap. Semangat Ibu, mudah-mudahan lancar dan Terima kasih dimudahkan. atas semangatnya. Iya. Sekian dulu ya Ibu untuk Iya, pertemuan pertama kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Ningrum. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa, baik. Bagaimana kabarnya Bu Ningrum? Alhamdulillah juga kondisinya ya seperti ini Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke. Mungkin apakah ada masalah Bu Erna kemarin calling saya? Iya Ibu, saya sangat bingung sekali. Karena apa? Anak-anak di kelas saya itu dia minat belajarnya sangat berkurang. Setiap pembelajaran itu kayak males, kayak kurang bersemangat dan kurang aktif Ibu. Jadi saya bingung bagaimana anak ini bisa agar semangat belajarnya. Gitu ya. Iya. Minat belajar yang berkurang. Iya. Berarti ada malas, ada kurang aktif, juga ada bosen gitu ya Bu, Iya. ya? Mungkin dari pengamatannya Bu Erna, apa sih yang menjadi penyebabnya anak-anak itu ada rasa bosan, ada rasa kurang aktif seperti itu? Mungkin Bu Erna paham, sudah mengamati kenapa mereka seperti itu. Mungkin karena media pembelajaran atau media pembelajaran yang saya terapkan itu kurang menarik Ibu, dan proses pembelajarannya itu juga itu saja, menjadikan anak-anak kurang minat untuk belajar. Oh gitu ya. Iya. Dari pengamatan Bu Erna, mungkin berarti Bu Erna itu berefleksi sendiri. Iya, ya? betul. Berefleksi sendiri, di mana Bu Erna itu sebagai guru menuntun mereka itu mungkin selama ini media pembelajaran yang dipakai itu kurang menarik menurut Iya, anak-anak. betul. Terus metode yang dipakai setiap hari pun juga kurang maksimal Iya. gitu ya Bu Erna ya. Dari jumlah siswanya berapa Bu Erna? 16 itu. Dari 16 anak itu menurutnya Bu Erna, dari pengamatan yang sudah
Bu Erna lakukan selama ini dan menyimpulkan kurangnya minat itu dari 16 siswa, kira-kira ada berapa persen atau berapa persennya dari anak-anak itu yang menurutnya Bu Erna minatnya belajar itu kurang? Sekitar 40%. 40%, Iya. lumayan ya Bu Erna, kurang separuh itu ya. Iya. Terus setelah alasan, apakah selama ini setelah Bu Erna itu mengamati, apakah Bu Erna sudah mungkin mengambil tindakan seperti apa gitu, sudah dijalankan atau gimana sudah? Belum, Ibu, masih merencanakan. Iya. Karena saya mengamati dulu situasi anak, apa sih penyebabnya itu di kelas, sudah Iya. saya amati. Kemudian saya juga mencari solusi, mengamati atau bertanya di lingkungan sekitarnya atau teman-temannya atau Iya. orang tuanya. Heeh. Ternyata permasalahannya itu di rumah itu juga ada, Ibu, yaitu anak-anak juga terlalu fokus main HP juga. Oh gitu ya. Iya. Heeh. Jadi memotivasi saya untuk bagaimana menumbuhkan rasa aktif anak, untuk semangat anak untuk belajar. Oh gitu ya. Heeh. Sejauh ini setelah diamati baik dari lingkungan sekolah, refleksi Bu Erna sendiri juga, terus dari lingkungan rumahnya mungkin ada pengaruh, ternyata juga benar ya, ada pengaruh dari main game dan lain-lain itu. Langkah awal yang sudah di planning, mungkin kan pasti ada planning ya Bu Erna ya. Bu Erna sudah mau ngambil langkah seperti apa? Yang pertama, saya berinovasi, kreativitas, Oke. sekreativitas mungkin untuk menciptakan media yang menarik, Ya. untuk menarik minat siswa. Jadi membuat video, Canva, kemudian setelah itu saya juga mengajak mereka untuk belajar sambil menyanyi, Ibu. Oh, Jadi gitu ya, materi-materi yang hari ini itu apa? Saya harus sekreatif mungkin menciptakan lagu yang isinya itu materi. Oh gitu Nah, ya. Iya ya. mempermudah mereka untuk Mengapa? memahami. Ya, kemudian itu banyak sekali sebenarnya, Ibu, kayak bermain sambil belajar. Karena anak-anak sekarang itu suka sekali bermain. Jadi saya betul. kombinasi. Iya, Gitu. betul sekali. Iya. Oh gitu ya. Langkah yang diambil, perencanaannya sudah menurut saya itu sudah bagus sekali. Ada video pembelajaran yang di situ pakai aplikasi Canva. Iya. Belajar dengan menyanyi, karena anak itu kita harus mengkondisikan, kan harus suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan itu tadi ya. Iya. Terus kreatifnya di medianya, karena menurutnya Bu Erna media sudah dipakai sekarang ini kan kurang maksimal ya, Iya. seperti itu ya. Oke, sudah itu juga ditambah dengan digitalisasi, Iya, pakai itu betul tadi sekali. videonya ya, HP juga dimanfaatkan, mungkin ditambah pakai kuisis atau apa Iya, Bu Erna betul. ya. Menurutnya Bu Erna langkah ini mau dimulai kapan Bu Erna? Secepatnya, Ibu. Jadi saya termotivasi harus targetnya secepatnya mungkin untuk saya terapkan. Iya. Kemudian ada lagi, Ibu, ide-ide saya yang untuk menumbuhkan anak-anak itu, yaitu dengan saya menginginkan kayak menggunakan kerumbuk. Iya. Jenengan yang tadi Ibu puisi juga sangat luar Oh, biasa, gitu ya. juga barcode. Jadi literasi digital itu juga perlu. Siap, oke. Iya. Kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua. Gitu ya. Oke. Selain kolaborasi dengan orang tua, apakah Bu Erna itu nanti kan bisa berkolaborasi dengan mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau seperti apa? Harus, Ibu. Jadi sebelum kolaborasi dengan orang tua, saya harus kolaborasi dengan kepala sekolah, diskusi dulu dengan Oke, kepala sekolah, iya. kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kita diskusi, rapatkan, dan selanjutnya selalu berkolaborasi dengan orang tua. Oke, sudah. Berarti di titik ini tadi kita sudah ketemu dan sudah ngobrol banyak. Mungkin dari permasalahan Bu Erna itu sejauh ini sudah paham atau mungkin bisa menyimpulkan isi dari percakapan kita ini tadi seperti apa sih Bu Erna?
Jadi tadi percakapan saya yang saya simpulkan tadi yaitu terkait masalahnya Bu Erna itu tadi. pertama masalahnya itu kan minat anak belajar Iya. menurun. Jadi saya harus semangat atau motivasi saya harus semakin baik, semakin tinggi untuk menumbuhkan kreativitas menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan betul. dan luar biasa dan berpihak pada murid itu. Gitu ya. Kemudian juga berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua. Dan terakhir selalu berefleksi Ibu. Pastinya Iya, seperti itu ya. untuk Bu Erna, kemajuannya. ya. Oke. Sekiranya apa yang kita obrolkan terkait masalahnya Bu Erna ini, mungkin Bu Erna sudah bisa menyimpulkan tadi seperti itu, apa masalahnya, kendalanya sebenarnya itu apa, dan permasalahan anak itu kenapa sih, baik dari refleksnya Bu Erna dan lain tadi ya, caranya seperti apa mengatasi. Menurutnya Bu Erna, perasaannya sekarang Bu Erna seperti apa setelah kita ngobrol terkait masalahnya Bu Erna ini? Perasaan saya pertama senang, pikiran menjadi plong, Ya, tenang, oke. dan kayak seneng sekali Karena udah dapat, iya sudah dapat sudah dapat solusi. pencerahan. Iya, seperti itu ya, pencerahan, Bu Erna, iya, ya. betul. Oke, alhamdulillah. Iya. Ini nanti saya kepengennya apa yang sudah Bu Erna, langkah-langkah yang sudah di planning seperinci tadi, usaha dan ikhtiarnya itu juga banyak juga poin-poinnya. Saya kepengen ketemu lagi, nanti saya juga pengen hasilnya lebih maksimal. Ya, siap. Oke, seperti itu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Erna ya. Siap. Terima Sementara, kasih ya. Oke, sementara itu coaching atau percakapan kita tutup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ningrum. Waalaikumsalam, Bu Mimin. Iya Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Mimin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Alhamdulillah. Ibu Ha-ha. kemarin kan udah melakukan coaching ya? Gimana itu Ibu? benar. Coba diceritakan Ibu, udah seberapa dapat proses coaching itu? Oke. Kemarin saya sempat coaching dengan teman saya yaitu Bu Erna, di mana permasalahannya itu ada anak dari 16 anak yang diampu oleh Bu Erna itu 40 anak, 40%-nya itu minat belajarnya berkurang gitu Bu Erna, Bu Mimin. Terus kita sempat ngobrol, saya melakukan coaching dan saya juga menggunakan alur Tirta, di mana saya ketemu dengan Bu Erna. Coaching itu tujuannya apa sih sebenarnya? Terus identifikasi masalahnya itu apa sih gitu. Terus yang ketiga itu rencana atau planningnya yang buat mengatasi masalah dari coach saya yaitu Bu Erna, itu apa yang diambil itu alhamdulillah juga sudah menemukan. Dan yang terakhir itu tanggung jawabnya itu konsekuensinya untuk Bu Erna melakukan mengatasi masalah itu jalan dengan baik itu Bu. Bu Mimin. Berarti udah berjalan lancar ya Ibu ya? Iya. Oke, baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses Ibu melakukan coaching Ya. bersama Puji. Nah, ini ada beberapa catatan Ibu. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan dari hasil observasi saya terhadap coaching yang Ibu lakukan, untuk yang pertama saya mohon izin Ibu, ini Oke. ada beberapa pertanyaan. Iya. Dua aja Ibu, Siap. apa ya Ibu? Siap. Oke. Boleh. Yang pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching? Itu apa saja sih yang sudah dilaksanakan? Yang saya sudah lakukan tadi, yang pertama proses coaching saya sudah menerapkan alur Tirta Ya. yang pasti. Yang Ya. pertama itu, dan yang kedua saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana teman saya yang awalnya itu punya masalah, dianggap punya masalah, akhirnya dapat tercerahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya yang memunculkan potensi-potensi yang sebenarnya ada pada dirinya. Iya. Coach saya itu cuma belum tergali itu Bu Mimin, seperti itu. Keren. Selanjutnya Ibu, pertanyaan kedua yang terakhir Siap. ini Ibu. Iya. Kompetensi inti yang sudah dimaksimalkan itu apa aja Ibu? Yang pertama itu tadi saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, Iya. terus kehadiran penuh seperti itu. Yang sudah saya maksimalkan itu ya Bu Mimin ya, ada 2. Oke. Mm-mm. Baik Ibu,
Tadi yang Ibu sampaikan sangat keren sekali. Proses coaching yang Terima Ibu kasih. lakukan juga luar biasa. Saya sangat mengagumi sekali setiap apa yang Ibu sampaikan dan puji Ibu, sehingga puji Ibu merasa kelihatan senang, kelihatan menuangkan segala keluh kesahnya terhadap Ibu. Siap. Nah, Terima kasih. Iya Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa catatan saya dari Siap. hasil saya mengamati Ibu waktu coaching ya Ibu. Mm-mm. Untuk yang pertama, percakapan yang sudah Ibu lakukan tuh sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu tertata dari percakapannya, dari kesadaran untuk merespon itu sangat luar biasa. Kesadaran penuhnya, oke, saya sangat wah keren sekali. Setiap Iya. apa yang disampaikan Puci itu ngalir dan kelihatan membuat Puci itu terbuka gitu loh Ibu. Iya. Kemudian mendengarkan secara aktif dan responsif juga. Tadi setiap yang disampaikan Puci Ibu juga bisa mendengarkan, kemudian Oke. meresponnya. Iya. Terus tidak lupa Ibu juga dengan gercep itu nyatet gitu. Itu keren sekali menurut saya. Terima kasih. Terus kemudian selanjutnya itu pertanyaan. Menurut saya penting untuk menggali apa yang dirasakan oleh Puci itu berupa pertanyaan tersebut. Kalau pertanyaannya dasar-dasar aja ya mesti jawabannya ya dasar-dasar aja. Iya. Tapi tadi Ibu luar biasa. Pertanyaan itu sangat berbobot, membuat Pucinya itu meluapkan apa aja yang dialami, kemudian pikiran-pikiran potensinya tuh tanpa sadar tuh tergali sendiri Iya. gitu. Terus kemudian untuk alur percakapannya, Ibu kan tadi mengatakan ingin mengembangkan alur tirta menggunakan teknik rasa. Nah, Iya. saya rasa sangat luar biasa sudah terimplementasikan, itu sudah Terima dilakukan. kasih. Iya. Dengan hangat, terus mendalam, tidak menghakimi, dan yang luar biasanya Ibu tuh mendengarkan secara aktif gitu. Terus yang ketiga, Coach ini terlihat leluasa dan terbuka pada setiap pertanyaan yang Ibu tanyakan. Ini menurut saya penting sebagai seorang coach bisa membuat coach seperti itu. Terus bebas, nah ini bebas mengeluarkan hal-hal yang dialami. Itu kelihatannya tuh bebas mengalir, terus ya senang gitu. Nggak ada rasa kayak sedihnya gitu. Mungkin pas waktu menyampaikan aja Iya. kelihatan, oh saya lo ini gitu. Tapi ketika udah tahu bagaimana caranya menyelesaikan, apa aja yang perlu dikembangkan, itu kelihatan wah menggebu-gebu gitu. Gitu Tanpa ya. sadar Ibu itu udah membantu beliau itu menemukan ide sendiri, padahal cuma bertanya, merespon gitu Iya. aja. Terus yang terakhir Ibu, tadi saya lihat tuh Uci dan coachnya itu saling berkolaborasi sehingga ketika ada masalah saling memberikan kontribusi. Yang coachnya bisa mendengarkan, bisa memberikan pertanyaan berbobot. Nah, coachnya juga begitu, tanpa sadar mengeluarkan potensinya, menggali potensi sendiri. Padahal awalnya yang nggak ngerti, yang bingung, yang menghadapi masalah, akhirnya bisa menemukan titik terang. Pokoknya Tercerahkan. tadi keren, iya Ibu, tercerahkan Iya. sekali antara Terima coach kasih. dan coachnya. Oke Ibu, saya rasa coaching yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa sekali. Terima kasih Bu Iya. Mimin atas Oke. pengamatannya Iya. dan penilaiannya. Oke, nah mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang luar biasa seperti Siap. ini dan Minta membuat doanya. dan membuat para coach yang sekiranya tuh percaya pada Ibu semakin banyak dan Amin. bisa mendapatkan bagaimana ya penyelesaian dari masalah-masalah ke Ibu. Begitu ya Ibu. Siap. Terima kasih Bu Mimin atas penilaiannya. Iya. Saya nggak menyangka penilaian saya itu saya mengiranya nggak sebegitunya, tapi sama Bu Mimin diamati seperti itu. Iya Ibu, ini juga Saya berkat- sebagai motivasi saya untuk lebih berkembang nanti. Oke, Nah. itu juga berkat usaha Ibu karena Terima luar kasih. biasa sekali mau merangkul, mau memberikan ruang pada Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Bu Iya. Mimin. Terima kasih atas waktunya. Semakin lebih baik ke depannya. Oke, Semangat. Sekian dari saya untuk pertemuan kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Mimin? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Oke. Ibu, hari ini Ibu ingin mengadakan kegiatan kucing ya? Nah, iya Ibu. Rencana Iya. saya akan mengadakan coaching.
Oke, jadi nanti saya akan mengamati sebagai observer, yaitu saya mempunyai rubrik penilaiannya tersendiri, Ibu. Rubrik memaksimalkan potensi yang pertama. Kemudian kompetensi kucing antara lain yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian untuk percakapannya, untuk percakapan menggunakan alur tirta. Alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, Ibu kalau boleh tahu, kira-kira Ibu Mimin sudah tahu apa masalah yang akan dibahas nanti dengan Kuci? Nanti hal yang akan saya bahas dengan Kuci yaitu berkaitan dengan beberapa hal yang tentu saja dialami oleh Kuci saya. Untuk kedepannya tuh pengen bagaimana, terus pemecahannya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Jadi dalam kegiatan kucing nanti, apa sih yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi? Untuk yang akan saya gali mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, saya nanti bisa berkomunikasi tertata secara bahasa dan emosional, karena itu menurut saya penting. Berbahasa sambil menata emosi itu menurut saya penting. Terus kemudian menggunakan pertanyaan dengan alur tirta dengan teknik rasa gitu. Terus selanjutnya itu menyambut Kuci saya dengan hangat dan tidak menghakimi selama proses Kuci berlangsung. Oke, siap, sangat bagus sekali. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu komunikasi dengan baik, pertanyaan dengan alur tirta, dengan teknik rasa, kemudian menyambut Kuci dengan hangat, tidak menghakimi ya. Oke, siap, sangat bagus sekali Ibu. Untuk kompetensi yang lebih spesifik Ibu dari 3 tadi, 3 yaitu kompetensi inti tadi yang ingin Anda tonjolkan yang mana? Yang tadi kompetensi intinya kan tadi ada apa? Kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif. Yang ingin Ibu tonjolkan yang mana? Saya pengen mendengarkan secara aktif deh Ibu, karena itu penting ketika kita ngobrol dengan seseorang. Yang paling penting itu adalah dengerin. Mereka itu biar mengalir aja apa yang ingin disampaikan. Menurut saya itu penting. Jadi saya pengen menonjolkan atau yang utama yang pengen saya gali, yang saya utamakan itu, yaitu berkaitan dengan bagaimana saya bisa aktif mendengarkan Kuci saya. Mungkin ada yang lain atau hanya satu saja, yaitu mendengarkan dengan aktif? Sebenarnya ketiganya sih, tapi kalau ditanya yang paling ingin ditonjolkan yang mana, ya tentu saja mendengarkan secara aktif. Saya rasa meskipun pertanyaannya berbobot, kalau kita nggak mau dengerin ya biasa aja, pokoknya kita bertanya gitu, ya nggak akan jalan dan merasa kok saya diginiin sih sama coach saya, pasti gitu. Iya, benar sekali, saya setuju Ibu. Biar mereka Kuci itu merasa apa ya, ada yang didengarkan, menyaman, leluasa untuk ngobrol ya Ibu. Iya, benar. Oke, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, indikator pencapaian Ibu itu seperti apa? Atau mungkin kucinya Ibu ini ingin bisa dinyatakan berhasil itu seperti apa? Oke Ibu, jadi saya nantinya tuh pengen selama coaching saya berlangsung, prosesnya tuh saya bisa membuat Kuci saya menemukan solusi terhadap masalah yang dialami, kemudian sekaligus menggali potensi yang dimiliki. Saya pengen sekali mereka merasa oh saya mengalami ini loh, tapi tanpa sadar mereka bisa mengungkapkan hal-hal yang bagaimana bisa mengatasi solusi itu dirinya sendiri, padahal bisa gitu. Saya pengen mewujudkan atau menggali hal tersebut karena saya rasa penting gitu. Jadi ketika kita ada masalah, nggak yang lo ini gimana sih, protes aja, ngeluh aja, tapi dia bisa dengan wah saya ternyata bisa loh ada masalah terus nyelesain sendiri. Itu saya pengen sekali gitu. Jadi enggak saya yang Anda tuh harus begini ya, Anda harus begini, tapi lebih saya memantik dengan pertanyaan, mereka langsung tiba-tiba bisa menemukan ide ini, tahu potensinya ini, terus yang mau dikembangkan ini, rencana kedepannya ini, kurang lebih seperti itu. Oke, ya sangat luar biasa sekali, Masya Allah, luar biasa.
ternyata tujuannya ibu sangat bagus, tidak ribet, yaitu hanya untuk bagaimana si kucing itu bisa mencari solusinya sendiri. Ibu hanya memantik dengan pertanyaan, mereka bisa mencari solusinya sendiri. Semoga proses kegiatan kucing nanti berjalan dengan lancar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ningrum. Waalaikumsalam Bu Mimin. Ibu bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabar saya kalau fisik alhamdulillah sehat. Tapi non fisik saya atau mental saya itu agak kena Bu Mimin karena saya punya masalah di sekolah. Oh iya, kemarin Ibu sempat, Bu nanti ayo ketemuan yuk. Oh ternyata benar. di sini ya. Iya. Oke, ini mumpung ada kesempatan untuk bertemu Ibu, mari kita bahas apa sih yang menjadi kendala Ibu kok kemarin. Ayo kita ketemuan. Iya. Gini ya Bu silakan. Mimin. Di sekolah saya itu kan ada program jam markas. Jumat makan sayur itu Oh, ya. jam markas ya. Nah itu ternyata setelah jalan ini padahal kesepakatan sama wali murid itu oke, setiap hari Jumat kayak gitu. Iya. Jumatnya karena gini, makan sayur itu sangat dianjurkan, apalagi sekarang yang namanya makanan yang mengandung pewarna, terus pengawet, pemanis buatan dan lain itu kan banyak ya Bu Mimin ya. Nah di sekolah saya itu ada pembiasaan disiplin positif untuk makan sayur kayak gitu. Tapi setelah dievaluasi beberapa, ini kan programnya di awal tahun ajaran ya. Setelah diamati itu wali murid itu anak-anak khususnya itu kita amati terutama di kelas saya ya. Itu anak-anak itu sampai udah hampir kurang lebih 6 bulan atau 1 semester itu belum maksimal program itu gitu. Jadi anak-anak itu masih merasa sayur itu buat apa sih? Sayur itu manfaatnya apa sih? Karena makan itu yang penting itu yang warnanya ngejreng kayak itu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi kendalanya ada program Jumarka ya. Jam markas. Oh, jam Jumat markas. makan sayur. Jumat makan sayur. Keren sekali Ibu, hari Jumat mereka ajak untuk bagaimana bisa menikmati makan sayur bersama-sama. Iya. Tapi tadi kendalanya yaitu ini kan disiplin positif yang Ibu ingin terapkan. Tapi kendalanya di orang tua yang apa tadi? Iya, orang tua itu setelah saya amati ya Bu Mimin itu kurangnya perhatian. Di samping itu saya pun salahnya di saya juga sih Bu Mimin. Waktu menginfokan itu meskipun sudah diprogramkan dari sekolah itu setiap Jumat itu harus bawa kita senam dulu ya. Habis itu nanti kita makan sayur. Jadi Jumat sehat makan sayur kan jam markas itu. Nah, setelah saya evaluasi, saya itu dari 26 anak di kelas saya itu ada 10 anak itu yang makan itu cuman ini aja. Cuman makan nasi sama lauk. Karena saya waktu itu menginfokan karena ada perintah dari kepala sekolah diinfokan di grup, saya cuman bilangnya Jumat bawa bekal lah gitu aja. Jadi wali murid itu cuman gini, oh bekal berarti nasi sama lauk, mungkin Kentucky atau apa seperti itu Bu. Jadi sempat ada miskom juga ya Ibu. Iya benar mau sekali. Dilaksanakan atau diimplementasikan oleh jam markan. Iya, gitu ya? jam markas. Oke Ibu. Mungkin kira-kira apa sih penyebab utamanya kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya itu mengamati permasalahan saya ya Bu Mimin ya. Yang pertama saya refleksi dulu, apakah aturan atau info yang saya teruskan ke grup, terutama kan saya pegang kelas 4. Di situ itu ada anak-anak juga karena kan mungkin ada HP yang anak-anak sudah pegang karena kelas 4. Ada juga yang wali murid yang pegang. Nah, di situ itu saya jelaskan karena kan di awal pembelajaran itu pasti program sekolah dipaparkan. Ada wali murid yang paham kalau Jumat itu harus ada sayurnya kayak gitu. Tapi waktu yang anak-anak besok makan sayur, besok makan bawa bekal gitu, itu cuma nasi sama mungkin kalau itu penyebabnya saya mungkin salah menginfokan, kurang jelas juga yang pertama itu. Yang kedua mungkin kalau saya lihat dari rumah, saya tanya ke masing-masing anak itu juga ada yang wali murid atau ibunya itu sudah berangkat pagi karena kerja di pabrik, di sawah kayak gitu Bu. Terus lagi evaluasi dari sekolah juga belum maksimal.
Seperti itu Bu Mimi. Oke, program ibu yang ingin diimplementasikan sebagai budaya positif atau disiplin positif ini Iya. menurut saya luar biasa keren sekali ibu. Iya, terima kasih. Mengajak anak-anak untuk mau makan sayur, kenalin sayur, tapi waktu itu ada kendala. Nah, kendalanya itu di komunikasi. Iya, Apalagi berkaitan dengan orang tua itu pasti punya kendalanya masing-masing kan ibu. Mm-mm. Nah, menurut ibu sendiri hal yang ingin ibu terapkan ini kira-kira nilai yang sudah berjalan itu berapa? Angka 1 sampai 10 itu? Kalau saya mengamati ya Bu Mimin ya, saya nggak bisa target, sebenarnya di target 10 pun bisa, karena yang namanya makan sayur itu juga penting juga ya. Tapi sejauh ini saya itu melihat dan mengamati itu cuma 6 Bu Mimin. Nah, kan ibu udah tahu kendalanya apa, terus kira-kira langkah yang ibu ambil untuk menerapkan disiplin itu supaya angka 6 nanti setidaknya bisa kok seperti yang ibu sampaikan, Iya, 10 betul. bisa, karena itu pengennya saya seperti itu. Iya. makan sayur penting. Jadi kira-kira langkahnya selanjutnya itu apa ibu? Yang pertama saya akan, karena saya amati itu kendala atau kesalahannya, missnya itu dari saya, refleksi dari saya sendiri, saya akan benar-benar menginstruksi itu ya saya jelaskan. Jumat kita membawa bekal di mana lauknya di situ harus ada mengandung protein dan juga ditambah sayur kayak gitu. Mungkin saya jelaskan seperti itu. Kalau kemarin kan saya sempat refleksi juga, oh apa saya salah menginfokan ya gitu Bu Mimin. Jadi besok Jumat anak-anak bawa bekal gitu aja kan. Nah kalau bawa bekal ya sudah nasi sama lauk sudah, itu kan bekal juga. Nah sedangkan saya salahnya instruksi di situ. Mungkin saya pemilihan perintahnya itu yang kurang tepat Bu Mimin. Jadi saya harus merubah instruksi saya di mana harus membawa makan dengan lauk pauk yang lengkap dan sayur mayur kayak gitu. Oke. Tadi langkah yang ibu sampaikan luar biasa keren sekali ibu. Iya, terima Karena kasih. ibu sudah mau merefleksi apa yang kurang, ibu mau merefleksi. Contohnya ibu akan menjelaskan lagi terkait dengan instruksi dan informasi agar tidak terjadi kendala persepsi. Betul. Yang awalnya dikira bawa bekal terus cuman lauk aja, harus dijelaskan lebih detail lagi. Keren ibu. Iya, Memang harus begitu. terima kasih. Kita harus menyampaikan dengan jelas, dengan detail. Betul Bu Mimin. Ibu tadi sebelumnya kan mengatakan kalau ini untuk Jumat bekalnya. Nah, kira-kira kapan lagi ini Ibu akan dilakukan lagi? Kalau ini nanti saya akan memaksimalkan, karena program itu kan kita di sekolah juga nggak mau merugikan hak anak, dalam arti persiapan makan sayur itu aja anak-anak prepare-nya itu lama, karena kan durasi makannya mereka juga lama Bu Mimin. Jadi karena kayak semester seperti ini kan hak anak berkurang karena kegiatan Agustus, Juli itu kan kepotong kegiatan ya. Jadi kita memaksimalkan tetap di hari Jumat. Cuman nanti saya akan evaluasi bersama kepala sekolah. Yang pertama seperti itu. Mungkin bisa dikondisikan atau dievaluasi lagi setiap hari Sabtunya gimana pelaksanaan kemarin, atau kepala sekolah mungkin bisa ngecek di ini ya, per kelas seperti apa kayak gitu. Oke. Jadi karena memang banyak kegiatan ya Ibu, jadinya Betul perlu sekali. dievaluasi dan menyesuaikan kondisi siswa juga, apakah banyak kegiatan atau tidak. Keren Ibu. Tapi Ibu, saya pengen tahu deh, ini kan rencana Ibu untuk membuat para siswa tuh senang makan sayur gitu. Iya. Nah, tujuan utamanya tuh apa sih Ibu? Kok mengajak siswa suka dan kenal dengan yang namanya sayur? Padahal sayur ini kan mungkin, mohon maaf ya Ibu, dibenci atau dihindari oleh anak-anak. Nah ini kalau Ibu sendiri, menurut Ibu apa? Kalau saya seperti ini, saya sangat setuju dengan program sekolah ini, karena di Korwil saya, Rejoso ini kan ada penilaian ini ya, lingkungan sehat. Tapi sehat itu bukan hanya fisiknya saja, fisiknya sekolahan yang tanpa ada sampah lah di sana sini di halaman terutama. Tapi juga sehat dalam arti non fisik Bu Mimin. Jadi kesehatannya juga dijaga. Seperti itu ya, baik fisiknya sekolah ataupun fisiknya anak-anak kayak gitu. Apalagi sekarang makanan itu di luar sekolah kita, karena sekolah saya atau sekolah kita itu di mana tempatnya itu sangat
nggak ada pagar ya sementara ini, dan campur sama tetangga, warga tetangga. Jadi penjual itu semuanya masuk ke sini. Kita pun kalau melarang juga nggak itu juga ya, karena kemanusiaan kita itu ya tinggi. Cuman kita juga menginformasikan ke mereka, terutama wali murid itu, kita bisa membiasakan anak-anak itu makan sayur dulu, biar dia itu suka dulu. Meskipun awalnya dengan program Jumat ini dia pasti dipaksa harus makan sayur kayak gitu. Jadi kita kolaborasi dengan wali murid juga, kerjasamanya. Kalau misalnya kita punya program tapi wali murid nggak mendukung, kan sama aja bohong gitu Bu Mimin. Sedangkan pembiasaan itu apa ya, makanan sekarang itu banyak, kayak misalkan minuman, dan sekarang itu di zamannya sekarang penyakit yang lebih parah kayak diabetes dan ginjal atau gagal ginjal itu pun yang diserang bukan usia 40 ke atas, tapi menyerang itu karena bermacam-macam makanan penuh dengan 5P ya, pewarna, pengawet, pemanis, buatan dan lain-lain, itu anak-anak yang kena. Jadi ada temen yang kemarin itu juga CGP juga, kayak Bu Maiti sudah bilang kayak gitu, ada yang kena stroke, serangan stroke karena seperti itu ya, makan mie sedap dan lain-lain. Itu yang menjadi pembiasaan positif di SD saya itu sangat ditekankan seperti itu Bu. Jadi makan sayur itu harus sekarang diwajibkan kayak itu, biar dia nggak beralih ke makanan-makanan yang mengandung 5P seperti itu. Oke, keren sekali Ibu. Ibu seolah-olah tuh menguasai titik di mana sudut-sudut yang nantinya bisa membawa apa yang ingin Ibu lakukan mengenai disiplin positif itu benar-benar udah terkonsep, bahkan mengetahui tentang tadi seperti yang Ibu sampaikan mengenai yang diutamakan itu bukan sehat fisiknya saja, tapi lingkungan sekolahnya juga, karena apalagi mengingat kondisi lingkungan di sekolah Ibu ini dekat dengan rumah tetangga. Betul sekali. Jadi warga sekitar yang membawa jajanan, makanan, jualannya tuh mudah masuk. Nah, untuk mengantisipasi itu Ibu membuat disiplin positif, yaitu makan sayur kayak gitu. Keren sekali Ibu. Memang sayur ini menjadi momok utama yang harus perlu diperhatikan, bagaimana biar dikonsumsi anak-anak gitu. Iya. Oke Ibu, yang Ibu rancang, Ibu lakukan ini sudah sedemikian rupa, luar biasa. Nah, tapi saya pengen tahu Ibu, ya, kira-kira komitmen kedepannya itu bagaimana? Komitmen saya awalnya tetap saya akan mengacu ke refleksi saya tadi, instruksi saya yang salah, kurang tepat tadi. Terus nanti saya juga akan koordinasi dengan kepala sekolah, di mana mungkin dalam pembahasan awal tahun pembelajaran terkait program sekolah yang ada, dan evaluasi satu tahun ke belakang kemarin itu seperti apa jalannya program sekolah, lebih diinfokan dan lebih dipahamkan. Untuk wali murid itu pentingnya makan sayur itu seperti apa, karena di sekolah kita anak-anak itu menjadi bagian dari kita Bu Mimin. Karena di sini mereka itu dianggap anak sendiri, di mana kita sebagai orang tua atau guru yang ada di sini juga menjadi guru atau orang tua kedua ya, yang tiap hari ketemu, di mana pembiasaan itu akan bisa dibantu lah untuk dituntun di sini. Nanti diaplikasikan ke rumah, misalkan dia kalau sudah sering makan sayur, dia akan minimal anti lah dengan makan makanan yang terbiasa dan kurang bagus untuk dikonsumsi kayak gitu Bu. Oke. Komitmen Ibu itu luar biasa sekali mengenai menerapkan kebiasaan, apalagi Ibu tadi sudah mau melakukan refleksi, koordinasi, terus juga evaluasi, dan yang paling penting adalah memahamkan dari informasi yang Ibu sampaikan. Itu keren sekali. Oke Ibu, mungkin ini terakhir dari perbincangan kita ya. Simpulan dari yang kita bicarakan, kita obrolkan ini sebenarnya apa sih Ibu? Gini, karena saya tadi tujuannya ketemu dengan Bu Mimin, kan saya punya sempat ada masalah ya. Fisik saya ini memang sehat, tapi non fisik saya itu pikiran itu banyak, karena program sekolah yang setelah saya evaluasi itu nggak bisa maksimal gitu Bu Mimin. Nah, sedangkan program itu sangat bagus menurut saya ya. Terus tadi permasalahan saya itu saya cari refleksi ke diri saya dulu. Apakah salah dengan saya sebagai wali kelas? Karena instruksi yang sudah berkali-kali hampir 6 bulan itu kok nggak maksimal hasilnya gitu ya Bu Mimin ya. Terus lagi saya juga refleksi, saya evaluasi terkait di rumah, ternyata wali murid setelah ditanya itu ya kurang
perhatian juga, karena ya lebih wes pokok makan itu aja, anggap aja itu bekal kayak gitu. Jadi terus tadi saya juga mau koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin diinfokan lagi lewat rapat-rapat bersama wali murid waktu pembagian kelas kayak gitu. Waktu pembagian ini mohon maaf, rapot itu biasanya kan ada evaluasi terkait 1 tahun pembelajaran seperti apa, program sekolah yang kurang seperti apa kayak gitu. Dan saya juga lebih ini ya, lebih intens memberikan edukasi terkait makan sayur itu sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Sedangkan apa yang kita makan hari ini dampaknya bukan besok atau lusa, tapi dampaknya itu 5 sampai 10 tahun yang akan datang kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Baik, Ibu ternyata udah mengetahui bagaimana tadi menemukan ide-ide, terus menemukan titik permasalahannya. Apalagi yang saya kagum, Ibu tuh mau sadar atas kemauan sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Apa tuh yang kurang dari program yang berjalan 6 bulan ini? Itu menurut saya keren Ibu. Punya program ada kurang tepat berjalan, tapi nggak menyalahkan pihak-pihak lain, tapi justru mengevaluasi diri kita. Namun perlu dicatat Ibu, kalau kita mengevaluasi diri kita jangan terlalu menyalahkan, karena pasti apa yang kita lakukan itu ada titik kurangnya. Betul, Ya, betul. Nah maka dari itu tolong tetap bahasanya tuh tetap waras lah. Karena sekarang itu kan dikit-dikit mental anxiety gitu kan. Jadi perlu tetap dikondisikan. Oke, kita menerima masukan, tapi kita harus bisa memfilter. Gitu ya. Oke. Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Dari awal tadi saya mendengarkan Ibu menyampaikan banyak hal mengenai program Ibu yang menurut saya luar biasa sekali. Dari sudut-sudut manapun tuh seolah-olah ada jawabannya gitu loh. Nggak ada kurangnya, cuman ya itu emang kurang maksimal aja. Iya. Di satu titik itu komunikasi itu aja. Betul. Nah, bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Perasaan saya setelah ketemu Bu Mimin hari ini, saya jadi lebih nyaman, saya lebih plong, saya lebih beban saya itu tiap hari ketemu anak-anak, apalagi dari Jumat itu nanti insya Allah saya akan ini ya, dengan program saya seperti itu, ada temen yang ngobrol, minimal meskipun program itu saya anggap itu belum jalan dengan maksimal, dengan ngobrol seperti ini beban yang ada di pikiran saya itu udah sangat tercerahkan Bu Mimin. Saya paham nanti, oh emang saya ada salah, saya harus evaluasi juga di sana sini terkait masalah apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak kayak gitu. Terima kasih waktunya Bu Mimin. Saya dibantu ada teman ngobrol terkait masalah saya, karena program ini sangat bikin anak-anak itu sehat itu pasti, tapi kalau hasilnya nggak maksimal saya jadi tambah kepikiran. Tapi insya Allah dengan saya coaching dengan Bu Mimin ini nanti insya Allah hasilnya lebih. Amin. Mudah-mudahan kedepannya apa yang ingin Ibu lakukan ini tercapai. Amin. Nggak usah buru-buru ya Ibu, pelan-pelan, tapi ternyata konsisten dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu saya Mimin. ketemuan ini saya senang luar biasa. Terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian ya Ibu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu Mimin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah berjalan bersama coach saya. Saya senang pokoknya bisa terlaksana. Tadi saya mengamati, ternyata Ibu pada saat proses coaching tadi saya sangat terharu sekali, Masya Allah, sangat luar biasa. Karena kenapa? Ibu sudah menerapkan alur tirta, kemudian teknik rasa, kompetensi coaching yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lah, tadi dengan permasalahan yang ada dan solusi yang ditemukan tadi, kira-kira dari hasil coaching tadi apakah indikator yang ingin dicapai percakapan di awal tadinya ada indikator kan yang ingin Ibu capai, kira-kira pada saat melakukan coaching tadi sudah tercapai apa belum? Alhamdulillah, meski saya juga meraba-raba karena saya pengen semaksimal mungkin memberi ruang
untuk kuci saya alhamdulillah berjalan sesuai yang sudah saya ingin kembangkan di awal, bahwa saya ingin mengembangkan mengenai bagaimana bisa memberi kuci saya akan masalahnya tuh bisa dapat solusi dan sekaligus menggali potensi yang dimiliki. Kurang lebih alhamdulillah berjalan lancar. Oke, jadi indikator tadi sudah tercapai ya Ibu, Iya. karena indikatornya tadi pengen menggali potensi dari kuci, kemudian mendengarkan dengan baik, mengembangkan mempunyai solusi ya, agar kuci mempunyai solusi. Ternyata kuci Ibu sudah berhasil untuk mencari solusinya sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau hasil observasi saya tadi, saya lihat Ibu tadi selaku coach itu sudah baik, luar biasa. Ibu sudah mempunyai kompetensi tadi yang sangat-sangat bagus untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kucinya itu tidak perlu kita harus arahkan, hanya pertanyaan Ibu sudah langsung mencari solusinya sendiri, mengalir secara sendirinya. Kemudian apa yang harus dia lakukan, kendalanya apa, penyebabnya apa, solusinya apa, dia sudah mencari solusinya sendiri. Itu sangat luar biasa sekali. Kompetensi Ibu juga membuat pertanyaan itu sangat bagus. Setelah itu sebagai coach itu sudah menjadi pendengar yang aktif ya Ibu. Kemudian selanjutnya dari kompetensi yang sudah Ibu miliki, kira-kira potensi mana yang masih perlu Ibu kembangkan saat proses coaching tadi? Mungkin saat proses coaching tadi yang perlu lebih saya tingkatkan lagi adalah saya berusaha tidak kan saya memberi pertanyaan, coach saya pasti akan menjelaskan. Saya tidak berusaha menyela gitu loh Ibu, karena coach itu kan kalau sudah terbuka dan mau menyampaikan sesuatu pasti unek-unek di kepala ini pengen tersampaikan, tapi kalau dikit aja saya sela, otomatis karena mungkin tersinggung atau kesela tersebut jadi aduh bad mood gitu. Nah tadi beberapa kali sebenarnya saya sempat ada menyela begitu. Saya juga ini kenapa nggak bisa ngerem sih gitu, karena ya di kepala tiba-tiba tuh pengen aja gitu, karena saking asiknya waktu coaching itu percakapannya tuh ngalir, terus saya juga pengen ngerespon cepet gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu harus saya bisa ngerem gitu, jangan sampai saya nyela gitu. Meskipun saya penasaran sekali, misalkan saya pengen tahu jawabannya ini gitu, diusahakan jangan sampai menyela lagi. Gitu ya. Jadi tadi tidak berusaha menyela agar terbuka, biar kuci itu bisa nyaman ngobrol ya. Oke siap. Oh iya Ibu, tapi dari hasil coaching tadi saya yakin Ibu bisa mengasah lebih dalam lagi keterampilan Ibu, kemudian dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot, terus mendengarkan dengan baik. Itu karena hasil yang sudah saya lihat tadi sudah sangat luar biasa. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, ngobrol yang banyak tadi, sangat asik. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, saya juga berterima kasih sama Ibu karena sudah diberi wadah untuk bagaimana sih nanti coaching saya ini berjalan lancar. Saya ngerti akan bagaimana ketika melakukan coaching. Terus coach saya tuh bagaimana juga bisa menerima saya, merespon saya gitu. Terima kasih atas apa yang Ibu sampaikan, saran-saran, terus kemudian bagaimana tips-tipsnya. Terima kasih Ibu, itu sangat membantu saya sekali. Iya, sama-sama. Jangan patah semangat, tetap menjadi yang terbaik. Iya, amin. Selalu Terima refleksi. kasih. Oke, Amin. Iya, sama-sama. terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga